Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya adik-adik. Jadi hari ini kita dipertemukan lagi. Jadi hari ini sudah masuk pertemuan ke-7 pekan depan. Kita akan lakukan ujian mid semester. Nah, sebelum Ibu masuk ke pokok bahasan hari ini mengenai kapsul, apakah ada adik-adik yang mau ditanyakan terkait pembahasan sebelumnya? Di pekan-pekan lalu yang Ibu jelaskan, mungkin ada adik-adik yang kurang mengerti atau kurang paham, silahkan adik-adik bertanya sebelum Ibu masuk ke pokok bahasan hari ini. Tidak ada? Tidak ada ya yang mau ditanyakan terkait materi sebelumnya? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu lanjut saja, Dek. Jadi hari ini Ibu akan membahas mengenai kapsul. Jadi kalau seumpama ada adik-adik yang kurang paham, sebentar Ibu jelaskan, adik-adik bisa bertanya di akhir perkuliahan. Oke, Ibu mulai ya. Jadi hari ini Ibu akan membahas kapsul. Adik-adik pasti sudah tahu ya yang bagaimana bentuk kapsul itu. Jadi adik-adik harus tahu apa itu kapsul ya. Jadi kapsul di sini itu sediaan padat yang terdiri dari obat, baik itu dari cangkang keras maupun cangkang lunak yang bisa larut di dalam air. Ya, itu yang dimaksud oleh kapsul ya. Jadi cangkang itu Dek umumnya terbuat dari gelatin, tetapi bisa juga terbuat dari pati atau bahan yang lain ya yang sesuai. Oke, sebelum kita lanjut mengenai kapsul lebih dalam, ya saya rasa adik-adik harus ketahui ya bahwa kapsul itu ya asal muasalnya berasal dari bahasa Latin ya yang berarti kapsula atau kotak kecil ya. Jadi bahasa Latinnya itu kapsule ya yang artinya kotak kecil ya. Jadi kapsul itu deh ada dua ya. Ada kapsul lunak dan ada kapsul keras. Nah, adik-adik bisa lihat ternyata kapsul lunak ini yang pertama kali perkenalkan itu adalah seorang berkebangsaan Perancis ya. Pada tahun 1833 ya oleh Mades dan Dablan ya. Ternyata kapsul keras di sini itu yang perkenalkan itu orangnya berbeda ya sama kapsul lunak ya. Jadi kalau di sini kapsul keras itu namanya Murdoch ya. Jadi seorang berkebangsaan Inggris pada tahun 1847. Nah, di sini adik-adik perlu ketahui bahwa yang lebih dikenal itu adalah kapsul lunak dulu ya. Kemudian kapsul keras ya. Adik-adik bisa lihat tahunnya. Di situ yang lebih dulu adalah kapsul lunak. Oke, next. Nah, ini ada macam sediaan kapsul ya. Jadi yang pertama berdasarkan konsistensinya ya, itu kapsul keras dan kapsul lunak ya yang tadi Ibu sudah bahas di slide sebelumnya. Jadi ada dua berdasarkan konsistensinya. Kemudian berdasarkan cara pemakaiannya, kapsul itu bisa digunakan per oral, bisa digunakan lewat rektal, ya, bisa juga digunakan lewat vaginal maupun topikal ya. Jadi bisa untuk permukaan luar, ya. Kemudian berdasarkan tujuan pemakaiannya, ya, kapsul itu ya diperuntukkan untuk manusia dan juga untuk hewan ya. Jadi adik-adik perlu pahami mengenai tujuan pemakaiannya juga ya. Di sini Ibu masuk berdasarkan bentuknya atau berdasarkan konsistensinya. Ya, di sini adik-adik bisa lihat di layar masing-masing kapsul keras di sini adalah tampilan yang berwarna merah dan kuning ya, itu terdiri dari tutup yang berwarna merah dan badan yang berwarna kuning ya, badan kapsul. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa kapsul keras itu ya nama latinnya adalah capsule dure ya, jangan sampai nanti masuk di midnya ya, apa nama lain dari kapsul keras
ya. Kemudian nama lainnya juga dikenal dengan hard kapsul, ya. Nah, kalau kapsul lunak yang adik-adik lihat di layar itu adalah contoh kapsul lunak yang dijepit oleh pinset, ya. Adik-adik biasa lihat ya di kehidupan hari-hari, biasa lihat ini apa contohnya ini, kapsul apa ini yang dijepit di layar yang adik-adik lihat, kapsul lunak. Apa contoh produknya ini? Elips Bu, yang itu rambut. Kalau elips beda ya bentuknya. Kalau yang di layar ini apa? Natur E. Bukan. Natur E. Beda juga. Ini Minyak. bukan Natur E. Ini apa? Yang biasa ya. Minyak. Ya, minyak ikan ya. Ikan. Ya, kalau elips itu deh ada runcingnya di ujungnya ya. Sebentar adik-adik Ibu jelaskan ya di slide selanjutnya. Ibu lanjut ya. Jadi ini adalah gambar dari tampilan kapsul lunak minyak ikan. Jadi kapsul lunak di sini itu ya bahasa Latinnya capsule molls atau biasa dikenal dengan soft capsule ya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak deh. Adik-adik bisa lihat bahwa perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak di sini itu kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama, perbedaannya kalau kapsul keras itu selalu terdiri atas badan ya, badan kapsul dan tutup kapsul ya. Kalau kapsul lunak itu selalu utuh ya. Jadi selalu ada satu kesatuan ya. Jadi tidak pernah terdiri dari tutup dan tubuh ya. Jadi kapsul lunak ini bentuknya utuh selalu. Kalau kapsul keras ya, perbedaan yang kedua itu adalah tersedia dalam bentuk kosong ya. Beda kalau kapsul lunak. Kapsul lunak itu deh selalu sudah terisi ya. Bentuknya. Nah, adik-adik perlu pahami di sini perbedaan yang kedua kapsul keras ini kenapa dia selalu tersedia dalam bentuk kosong. Ya, misalnya ada resep ya dari dokter di apotik ditemukan ada resep dari dokter resep racikan ya. Keterangannya Miscovac kapsule DTD numero decem ya. Jadi itu artinya dibuatlah obat tersebut ke dalam bentuk kapsul sebanyak 10 ya. Jadi yang diambil adalah kapsul keras. Makanya dia kapsul keras ini selalu tersedia dalam bentuk kosong di apotik ya. Kemudian perbedaan yang ketiga di sini itu kalau kapsul keras itu selalu isinya padat ya, Dek. Jarang ditemukan yang cair. Kalau kapsul lunak sebaliknya ya, pada umumnya selalu ditemukan dalam bentuk cair. Jarang ditemukan dalam bentuk padat. Itu kalau kapsul lunak ya. Kemudian perbedaan yang keempat, kalau kapsul keras ya cara pakainya itu selalu lewat mulut ya, lewat oral. Kalau kapsul lunak ya bisa saja dia lewat mulut, bisa juga diperuntukkan di luar mulut ya, seperti di topikal, vaginal maupun rektal. Nah, kemudian perbedaan yang kelima ya, yang terakhir ini adik-adik perlu pahami kalau kapsul keras itu selalu bentuknya hanya satu macam. Ya. Kalau kapsul lunak itu, Dek, bentuknya bermacam-macam. Kenapa bentuknya bermacam-macam? Karena cara pakainya, rute pemberiannya juga ya berbeda-beda, bisa lewat mulut, bisa juga di luar tubuh. Makanya bentuk dari kapsul lunak itu macam-macam ya. Sebentar Ibu lihatkan bentuknya bagaimana kapsul lunak ini ya. Jadi ini yang ada di pasaran ya. Adik-adik bisa lihat ini tadi yang ada jawab di slide sebelumnya, elips itu bukan elips tadi ya, tetapi minyak ikan. Adik-adik bisa lihat ini penampakan elips. Elips itu ujungnya runcing ya di sebelahnya. Kenapa di runcing? Iya, ini ya disengaja dibuat runcing supaya untuk memudahkan dalam pemakaian pada rambut ya, karena kita ketahui bahwa elips ini adalah vitamin rambut. Jadi kalau kita mau gunakan ya itu harus kita gunting dulu kemudian digunakan pada rambut ya. Jadi keluar cairannya melalui itu tadi yang hasil runcing yang kita sudah gunting ya. Adik-adik bisa lihat ini
penampakan dari produk Natur E. Jadi Natur E ini ya bentuknya panjang ya, ramping ya, sama seperti yang ini. Adik-adik bisa lihat di sini bentuk-bentuk dari kapsul lunak ya. Jadi ini ada bentuknya juga seperti oval ya, seperti telur ya. Ini biasa juga dimasukkan ke dalam vagina. Oke, next. Nah, ini ada macam-macam kapsul berdasarkan ukuran. Adik-adik perlu pahami bahwa jenis kapsul itu, Dek, terdiri dari 8 ukuran ya. Adik-adik bisa hitung di layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini ukuran kapsul yang 8 ini tuh dinyatakan dalam nomor kode ya. Adik-adik perlu pahami bahwa yang paling besar nomor cangkang kapsul itu adalah 000 ya, 000. Kemudian yang paling kecil itu adalah nomor 5. Sedangkan untuk hewan, adik-adik perlu pahami yang digunakan itu adalah nomor 10, 11, dan 12. Nah, di sini adik-adik perlu ketahui bahwa ukuran yang paling umum diberikan ya kepada pasien apabila ada resep racikan yang dibuat kapsul di apotik, itu paling umum sekali diberikan ukuran 00. Jarang ada diberikan ukuran 000 ya. Jadi yang paling sering itu ditemukan 00, 1, 2, dan 3 yang paling sering digunakan di apotik ya. Adik-adik bisa lihat tampilan di layar ya. Ini adalah contoh yang nomor 3. Nomor cangkang kapsul nomor 3 itu adalah badan dan tutup kapsul ya. Jadi ini adalah contoh dari kapsul keras ya, cangkang kapsul keras. Jadi ini tutupnya, badannya ya yang memanjang. Kemudian ini yang berwarna ini yang silver itu adalah tutup ya dari cangkang kapsul ya. Sebentar adik-adik bisa lihat. Nah, ini gambaran hubungan ya, berapa banyak jumlah obat ya yang dimuat ketika kita memakai cangkang kapsul ya, misalnya saja asetosal dan natrium bikarbonat. Adik-adik bisa lihat kalau nomor yang paling besar itu adalah 000 ya atau 000 ya. Jadi asetosal di sini ya yang bisa dia muat masuk ke dalam cangkang kapsul itu adalah 1 gram banyaknya. Sedangkan kalau natrium bikarbonat adalah 1,4 gram. Adik-adik bisa lihat kalau di nomor 5 cangkang kapsul paling kecil itu hanya bisa memuat asetosal 0,1 gram. Berapa kalau 0,1 gram kita konversi ke miligram berapa? Berapa? 0,1 gram berapa? Miligram. Siapa yang tahu? Iya. 100 gram. 100 berapa? 100 miligram. Oke, 100 miligram. Jadi adik-adik di sini ya perlu lihat perbandingan antara yang paling besar 000 ya, yang memuat asetosal 1 gram dan yang paling kecil 5 gram yang hanya memuat 0,1 gram atau setara dengan 100 miligram. Jadi paling kecil ya, jadi sangat sedikit serbuk yang bisa masuk ke dalam cangkang kapsul nomor 5 ya. Oke, next. Ini ada keuntungan dan kerugian sediaan kapsul. Ya, saya rasa adik-adik sudah tahu bahwa semua bentuk sediaan obat itu mempunyai keuntungan dan kerugian ya. Mau itu dia bentuknya padat ataukah semi padat atau cair ya. Begitupun di sediaan kapsul ya. Mari kita lihat keuntungan yang pertama ya, sediaan kapsul di sini itu bentuknya menarik dan praktis. Kemudian yang kedua, keuntungannya tidak terasa ya obatnya. Karena kenapa? Karena bisa menutupi ya rasa dan bau yang kurang enak ya. Itu kenapa tidak terasa, karena dia memakai cangkang kapsul. Nah, apa keuntungan yang ketiga? Keuntungan yang ketiga dari kapsul itu ya mudah kita telan ya, sehingga cepat hancur atau larut di dalam tubuh. Nah, kalau dia larut di dalam tubuh otomatis pasti cepat terabsorpsi atau terserap di dalam usus ya. Oke, next
yang keempat, keuntungan sediaan kapsul di sini itu adalah dokter bisa memberikan resep dengan kombinasi yang bermacam-macam ya Dek, bahan obatnya. Nah, ini dengan dosis yang berbeda-beda juga dokter bisa memvariasikan. Ini tergantung dari bagaimana kondisi si pasien ya. Kemudian keuntungan yang kelima, kapsul itu ya bisa kita isi dengan cepat tanpa memerlukan bahan penolong ya. Seperti pada pembuatan pil atau tablet itu agak ribet ya pembuatannya, karena kenapa? Kalau kita buat pil ya pasti kita tambahkan dulu zat pengisi, kita tambahkan zat pengikat, belum ditambahkan lagi zat penabur pada alatnya ya. Begitu juga kalau di tablet ada dulu kita tambahkan zat penghancurnya ya. Beda kalau di kapsul ya. Jadi kalau di kapsul ini pengerjaannya agak cepat ya, jadi tidak memerlukan bahan penolong. Oke, kita masuk ke kerugian kapsul. Apa saja sih kerugian dari bentuk kapsul? Jadi yang pertama di sini, kerugian dari kapsul itu Dek, tidak bisa kita buat dalam bentuk kapsul untuk zat-zat yang mudah menguap ya, sebab pori-pori cangkang juga tidak menahan penguapan. Kenapa? Ya, itu adik-adik perlu pahami, kalau ada bahan yang mudah menguap masuk di cangkang kapsul ya dalam hitungan menit saja ya pasti cangkang kapsulnya sudah rusak, sudah peot ya. Itu alasannya. Kemudian kerugian yang kedua ya, tidak cocok juga untuk zat-zat yang sifatnya higroskopis ya, yang menyerap air dari udara, itu tidak bisa kita masukkan ke dalam cangkang kapsul. Kemudian yang ketiga, kerugiannya tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Jadi kalau ada income sama cangkang kapsul ya yang bereaksi tidak bisa bercampur, maka tidak boleh jangan sampai basah tangannya atau lembab. Jadi tangan kita harus dalam keadaan kering dan bersih ya. Caranya serbuk ini ya dibagi ya sesuai jumlahnya. Jadi kalau seumpama dari resep dokter disuruh buat kapsul sebanyak 10, maka kita bagi di atas kertas perkamen ya sebanyak 10, kemudian dibagi sama banyak jumlahnya. Jadi kayak seperti kita mau bikin puyer ya, tetapi ini dimasukkan ke dalam cangkang kapsul ya. Jadi kalau kita sudah bagi sebanyak 10 ya, kita masukkanlah serbuknya yang sama banyak itu ke dalam cangkang kapsul ini ya. Adik-adik bisa lihat, jadi dengan tangan ini itu menggunakan tanpa alat ya. Jadi ini adalah badan kapsul ya, kemudian ini tutup kapsul. Jadi adik-adik bisa masukkan serbuknya melalui badannya. Jadi kalau seumpama serbuknya sudah masuk ke badan kapsul ya, kemudian serbuk yang di dalam badan kapsul itu sudah mempat, sudah padat ya, adik-adik bisa mengambilnya dengan posisi berdiri, sisa serbuk yang ada di atas kertas perkamen. Jadi kita ambil dengan posisi berdiri begini, otomatis nanti kita tindis tekan-tekan begini cangkangnya, otomatis serbuk itu akan naik ke atas otomatis selama serbuk yang ada di dalam badan kapsul itu padat isinya, mempat. Kalau dia tidak mempat isinya, terus adik caranya menekan begini berdiri cangkang kapsulnya, nah itu akan jatuh semua isinya yang di dalam turun ke bawah. Karena kenapa? Kalau itu tidak mempat, tidak padat serbuknya di dalam ya. Jadi dia nanti kalau mempat di sini serbuknya, adik-adik bisa ambil dengan posisi berdiri begini ya, ini semua serbuk pasti akan otomatis naik ke atas dengan sendirinya. Kemudian kalau sudah penuh, adik-adik bisa tutup ya. Tetapi kalau masih ada sisa serbuknya di sini, kemudian badan kapsul sudah penuh serbuk, adik-adik bisa masukkan sedikit di sini bagian tutupnya ya, jangan banyak, sedikit saja di bagian tutupnya, ambil serbuknya sampai habis, setelah itu tutup ya. Jadi badan dan tutup kapsul kita tutup sampai bunyi klik. Jadi kalau sudah bunyi klik ya, itu artinya
kapsul yang kita buat itu sudah rapat, sudah bagus ya. Jadi adik-adik perlu ingat di sini kalau kita mengisi memakai tangan ya harus tangannya dalam keadaan bersih dan kering ya, jangan lembab ya, jangan sampai nanti ada yang menempel pada dinding-dinding cangkang kapsul ya, itu penampakannya nanti kurang menarik. Karena kenapa? Ya walaupun nanti dibersihkan ya biasa masih ada serat-serat yang nempel pada dinding kapsul ya, itu adik-adik yang perlu perhatikan. Nah, ini pengisian yang kedua, Dek, dengan alat bukan mesin ya. Jadi pengisian yang kedua ini adik-adik perlu pahami, ini juga sudah pasti diajarkan oleh asistennya di lab ya, di lab farmasetika dasar bagaimana menggunakan alat tetapi bukan mesin. Jadi kalau kita menggunakan alat bukan mesin, adik-adik harus sesuaikan dengan nomor cangkang kapsul yang kita buat. Jadi kalau seumpama kita membuat nomor cangkang kapsul 1, kita ambil gunakan nomor cangkang kapsul 1, maka alat yang kita gunakan ya nomor 1 juga. Jadi harus disesuaikan dengan nomor cangkang dan nomor alat yang kita gunakan ya. Ini bukan mesin. Nah, pertama caranya kita buka dulu bagian kapsul ya. Jadi kita buka dulu kapsul kosong ya, yang kapsul kerasnya kita pisahkan antara badan dan tutupnya. Kemudian yang kedua, badan kapsul itu kita masukkan ke lubang ya. Kita masukkan ke lubang pada bagian alat yang tidak bergerak ini. Jadi ini cocok kalau kita mau bikin misalnya ada resep dari dokter kemudian disuruh buat 20 kapsul atau 30 kapsul ya, ini cocok kita buat dengan cara alat ya, jadi memakai alat bukan mesin ya. Ini cocok kita buat kalau misalnya membuat 50 kapsul kah atau 30 kapsul. Tapi kalau seumpama adik-adik mau bikin cara pengisiannya dengan tangan ya adik-adik itu jumlahnya sedikit saja ya, minimal paling banyak 15, itu bisa dengan tangan ya. Di sini adik-adik bisa lihat, jadi adik-adik masukkan di sini badan kapsulnya ya. Jadi kalau seumpama bikin 20 kapsul dari dokter, masukkan 20 badannya, kemudian ya serbuknya kita tuang ya. Kita tuang ya, kita taburkan itu serbuk ke dalam lubang-lubang yang ada badan kapsulnya ya. Kita ratakan dengan menggunakan kertas film atau sudip ya. Adik-adik tahu kan yang dibilang sudip atau kertas film ya. Jadi kita ratakan di situ di permukaannya. Kalau sudah rata ya, sudah tidak ada lagi serbuk di sini ya, yang tersisa adik-adik bisa tindis nanti di sini mornya, buka mornya baru tekan. Nanti adik-adik ambil satu persatu di sini kapsulnya, kemudian tutup rapat. Oke? Jadi tutupnya kalau sudah bunyi menandakan kapsul yang kita buat itu sudah bagus atau rapat tutupnya. Oke? Kemudian Ibu lanjut lagi nih yang ketiga ya, ini yang terakhir dengan alat mesin. Jadi kalau pengisian kapsul dengan menggunakan alat mesin ya ini ada di pabrik, jadi begitu yang digunakan di apotik. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Ibu sudah selesai, jadi adik-adik perlu perhatikan bahwa penyimpanan kapsul itu ya harus di tempat kering, tidak boleh lembab ya Dek. Jadi suhunya harus kering pada suhu kamar, kemudian kalau perlu wadahnya diberikan pengering di dalamnya atau silika, itu cangkang kapsulnya supaya tidak mudah lembab. Ingat ya, jadi kalau seumpama kita membuat kapsul baik itu dengan tangan kah ataukah dengan alat tetapi bukan mesin, itu adik-adik harus bersihkan ya dinding-dinding dari kapsul tersebut, jangan sampai ada yang menempel ya. Itu kalau pasien pakai lantas kotor ya otomatis pasien juga ragu untuk konsumsi, ini kotor, tidak usah saya minum. Nah, jadi kalau penampilannya menarik, otomatis juga ya pasien pasti yakin bilang saya akan sembuh dengan penyakit saya lewat resep dari dokter ya, begitu. Sampai di sini ada mau ditanyakan Dek terkait dengan kapsul. Jadi adik-adik pekan depan ingat Ibu akan kasih meet ya. Jadi mulai dari pertemuan pertama Ibu jelaskan terkait sejarah penggunaan obat sampai hari ini ya, itulah materi dari
pekan depan ya, ujian tengah semester. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan, Dek? Silahkan bertanya kalau ada yang kurang paham atau kurang dimengerti dari apa yang Ibu jelaskan hari ini. Siapa yang mau bertanya? Elsa. Bagaimana Elsa atau Arif? Siapa mau bertanya? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan, bagaimana misalnya jika saya ingin membuat kapsul yang lunak, tapi hanya dalam jumlah yang sedikit, apakah bisa menggunakan alat alat tapi bukan mesin? Oke. Terima kasih ya pertanyaannya Elsa. Elsa tadi Ibu tangkap pertanyaannya kapsul lunak. Iya. Iya, Bu. Ingat Elsa dan adik-adik yang lain, kapsul lunak itu tidak ada dalam bentuk kosong ya. Yang ada itu cuma kapsul keras. Ya, jadi kapsul lunak itu selalu sudah terisi. Ingat tadi perbedaannya ya, Ibu sudah jelaskan. Jadi kapsul kapsul lunak itu selalu sudah terisi kapsulnya, tidak ada tersedia di apotik dalam bentuk kosong. Beda kalau kapsul keras. Ya, kapsul keras itu selalu ada dalam bentuk kosong. Makanya kalau seumpama ada resep dari dokter kemudian dibuat dalam bentuk kapsul sebanyak misalnya 10 kapsul, maka adik-adik bisa ambil nomor cangkang kapsul yang sesuai dengan banyaknya serbuk yang kita mau gunakan. Ya, sesuai dengan perhitungan bahan yang ada di resep itu disesuaikan dengan nomor cangkang kapsul. Nah, kalau seumpama buatnya 15 kapsul, ya adik-adik bisa buat dengan tangan. Tetapi kalau seumpama misalnya buatnya 20 kapsul, ya bisa menggunakan alat. Begitu ya di apotik mekanismenya. Jadi bisa menggunakan alat tetapi bukan mesin. Kalau seumpama misalnya ya apotiknya ramai, banyak pengunjungnya ya, banyak juga resep racikannya. Adik-adik bisa menggunakan alat supaya cepat pengerjaannya. Ya, kalau seumpama apotiknya tidak terlalu ramai, buatnya 20 kapsul santai-santai saja ya, mungkin ya bisa dibuat dalam bentuk pengisiannya dengan tangan. Jadi kita situasi lihat saja kondisinya bagaimana ya. Atau sempat pasiennya buru-buru mau pergi ya, silahkan memakai dengan alat ya, tapi bukan mesin. Kalau seumpama cuma santai ya buat saja dengan tangan, tetapi kalau tangan adik-adik perlu ketahui bahwa tangan harus dalam keadaan bersih dan kering ya. Itu Elsa. Jadi Elsa perlu ingat ya bahwa kalau kapsul lunak itu tidak ada di apotik dalam bentuk kosong, yang ada itu deh kapsul keras ya. Jadi yang kapsul keras itulah cangkang yang dibuat kalau ada resep dari dokter yang dibuat dalam bentuk kapsul. Jadi kalau cangkang lunak itu selalu bentuknya utuh ya, jadi selalu dalam keadaan terisi. Mengerti ya Elsa? Halo Elsa Pratiwi. Iya, Bu, mengerti. Oke. Iya, Bu. Ya, oke deh. Terima kasih. Adik-adik yang lain masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, Ibu mau tanya balik ya. Jadi Ibu mau evaluasi kalian bagaimana sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan apa yang Ibu sudah jelaskan hari ini ya mengenai kapsul ya. Jadi adik-adik bisa jawab langsung saja ya. Ini pertanyaannya Ibu. Ibu evaluasi. Yang pertama, sebutkan 2 perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak. Siapa bisa? Silahkan jawab. Saya, Bu. Ya, silahkan Bu. Arif. Ya, silahkan Arif. Muhammad Arif. Kalau kapsul keras itu, Bu, itu Ya. pemakaiannya hanya di oral saja. Kalau lunak itu semua rute itu bisa dipakai. Oke. Ya, jadi itu perbedaan yang pertama ya, Arif. Halo. Ya, kalau perbedaan kedua apa? Perbedaan keduanya. Perbedaan kedua antara kapsul keras Iya, dan Bu. Apa di?
Matiin dulu deh, dulu. Apa perbedaannya yang kedua? Antara kapsul keras dan kapsul lunak? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Jadi Arif sudah Saya, menjawab. Bu. Ya, silahkan. Bu. Ya, silahkan Saya, Kalisa. Bu. Silahkan, Kapsul Dek. keras terdiri dari 2 cangkang yang terpisah. Kalau Oke. kapsul lunak tidak dapat terpisahkan, Bu. Oke, jadi Kalisa menjawab kalau kapsul keras itu ya terdiri terdiri dari badan dan tutup. Kalau kapsul lunak apa tadi? Dia terdiri satu kesatuan. Oke, sudah benar ya Kalisa. Sama tadi perbedaannya yang Arif sudah sebut. Kalau kapsul keras itu ya pemakaiannya oral saja. Kalau kapsul lunak bagaimana Arif pemakaiannya? Bisa rute pemberiannya yang Bisa yang lain, Bu, kayak yang lain, topikal, ya. rektal, vaginal. Oke, seperti rektal, vaginal, topikal. Oke, terima kasih ya Arif dan Kalisa. Kemudian kita pindah nomor 2. Sebutkan satu contoh kapsul lunak yang ada di pasaran. Siapa bisa? Saya, Bu, Dian Safira. Ya, silahkan Ya, Dian Bu. Safira, Dek. Apa Dian? Contoh kapsulnya itu Natur E, Maaf Bunda, FRE. kedengaran suara atau Bu? Saya, Bu. Natur Oke. E, Oke, minyak apa lagi? ikan. Minyak ikan, oke. Ya, sudah ya. Ya, itulah contoh dari kapsul lunak yang sehari-hari biasa kita lihat ya di pasaran. Sekarang pertanyaan yang terakhir Ibu tanya ya, ukuran cangkang kapsul yang terbesar nomor berapa? Siapa tahu? Saya, Bu. 000. Ya, silahkan Nabila. Yang terbesar 000, Bu. Kalau yang terkecil 5, Bu. 5. Kalau yang terbesar berapa nolnya Nabila? 3, Ibu. Oke, sudah paham ya. Jadi adik-adik saya rasa semua sudah paham walaupun hanya yang mewakili yang bisa menjawab ya. Jadi apa yang Ibu jelaskan hari ini saya rasa Ibu sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa adik-adik sudah pahami apa yang Ibu sudah jelaskan hari ini terkait kapsul. Ya, sampai di sini jadi tolong adik-adik pelajari, jadi jangan sampai masuk nanti di soalnya ya, nanti di Meet pekan depan adik-adik perlu belajar lagi mulai pokok bahasan yang pertama Ibu jelaskan sampai hari ini. Terima kasih untuk hari ini Dek perkuliahannya, siapkan dirinya untuk belajar ya, membaca soal dengan seksama nanti pekan depan di Meet yang akan Ibu adakan. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada Ibu akhiri, nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa apa yang Ibu sudah jelaskan, adik-adik sudah mengerti dengan apa yang Ibu berikan kuis ya, berupa kuis walaupun hanya mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak ya. Oke, sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Dek semuanya. Bu. Ya.